Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Peturnada Dan saya Dwi Citra Aprilia akan menyampaikan makalah yang berjudul Perkembangan Masa Dewasa Awal. Bagian 1. Pengertian dan batas usia awal. Masa dewasa awal merupakan tahap transisi dari remaja menuju kedewasaan, ditandai dengan pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian, baik dalam aspek ekonomi, pengambilan keputusan maupun pandangan hidup yang lebih realistis. Secara umum, masa ini dimulai ketika seseorang berusia 21 tahun, meski belum menikah, atau sejak ia menikah meskipun belum mencapai usia tersebut. Pada tahap ini, individu mengalami transisi fisik, intelektual, sosial, dan psikologis yang berkaitan dengan menurunnya fungsi reproduksi. Bullock menekankan bahwa dewasa awal merupakan masa penyesuaian terhadap pola hidup baru serta pemanfaatan kebebasan yang telah dimiliki. Meskipun seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan kemampuan fisik, pada masa ini individu masih memiliki motivasi tinggi untuk meraih berbagai pencapaian dengan dukungan kondisi fisik yang relatif prima. Bagian 2. Ciri-ciri perkembangan. Masa dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja. Jadi, cirinya masih ada kemiripan dengan masa remaja. Menurut Anderson, orang yang sudah masuk dewasa awal dan matang biasanya punya beberapa tanda, yaitu 1. Lebih fokus ke tugas dan tanggung jawab, bukan hanya mikirin diri sendiri. 2. Punya tujuan hidup yang jelas dan cara kerja yang teratur. 3. Bisa mengendalikan emosinya, tidak gampang terbawa perasaan dan peduli sama perasaan orang. 4. Berpikir objektif, artinya memiliki sesuatu sesuai kenyataan, bukan hanya dari sudut pandang pribadi. 5. Mau menerima kritik dan saran karena sadar diri bisa salah. 6. Bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, meski kadang butuh bantuan orang lain. 7. Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru secara realistis dan fleksibel. Pada masa remaja awal, terjadi perubahan fisik yang sangat cepat. Namun waktu 3-4 tahun, tinggi badan remaja biasanya hampir menyamai orang tuanya. Namun pertumbuhan anggota tubuh dan otot sering tidak seimbang sehingga terlihat agak canggung. Pada remaja laki-laki, otot dada, lengan, paha, dan betis mulai berkembang. Sedangkan pada remaja perempuan, tubuh mulai menunjukkan perubahan yang jelas berbeda dengan masa kanak-kanak. Perkembangan fisik ini biasanya lebih cepat pada remaja putri, usia 12-14 tahun, dibandingkan remaja putra. Secara umum, masa pertumbuhan ini lebih mengarah pada pertambahan tinggi badan dibanding melebar. Selain itu, kematangan organ reproduksi biasanya terjadi antara usia 11 tahun sampai 14 tahun, dan umumnya remaja putri lebih cepat dibanding remaja putra. Saat memasuki dewasa awal, seseorang berada pada puncak kondisi fisiknya, kesehatan, kekuatan energi, dan fungsi motorik berada dalam keadaan terbaik. Indera penglihatan sangat tajam pada usia 20-40 tahun. Sementara kemampuan pengecapan, penciuman, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan suhu biasanya bertahan hingga usia 45 tahun. Namun kemampuan pendengaran terutama nada tinggi mulai menurun sejak remaja dan semakin jelas setelah usia 25 tahun. Kesehatan pada dewasa awal dipengaruhi oleh faktor genetik dan gaya hidup, pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, serta kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, atau penggunaan obat-obatan sangat mempengaruhi kondisi tubuh saat ini maupun di masa mendatang. Faktor sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi juga berpengaruh pada perbedaan tingkat kesehatan. Pada masa dewasa awal, kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih matang. Mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja,
tetapi mulai mempertanyakan kebenaran, membandingkan dengan pengalaman, lalu menarik kesimpulan yang lebih masuk akal. Cara berpikir ini disebut berpikir reflektif. Selain itu, perkembangan juga pemikiran pasca formal, yaitu cara berpikir yang lebih fleksibel dan realistis. Orang dewasa awal tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga mempertimbangkan perasaan, intuisi, dan pengalaman hidup. Dengan cara ini mereka bisa melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, lebih terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang unik. Bagian 3, aspek perkembangan. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal ditandai dengan kondisi tubuh yang berada pada puncak kebugaran, kekuatan, dan kesehatan. Fungsi organ tubuh berjalan optimal, daya tahan tubuh relatif stabil, serta kemampuan motorik berada pada tahap tertinggi. Namun, tanda-tanda awal penuaan mulai muncul secara perlahan, seperti penurunan metabolisme, elastisitas kulit, dan stamina jika tidak dijaga dengan pola hidup sehat. Dengan aspek kognitif, individu dewasa awal menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih matang, realistis, dan praktis dibandingkan masa remaja. Mereka mampu berpikir abstrak, kritis, serta membuat keputusan penting terkait karir, pernikahan, dan tanggung jawab sosial. Pengalaman hidup nyata membuat pola berpikir lebih fleksibel dan kreatif, sehingga mampu menghadapi tantangan kompleks baik di pekerjaan maupun kehidupan sosial. Poin 4, faktor yang mempengaruhi. Perkembangan masa dewasa awal tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor biologis meliputi kondisi kesehatan, keturunan, dan gaya hidup seperti pola makan, olahraga, serta kebiasaan sehari-hari yang dapat mempercepat dan memperlambat penuaan fisik. Faktor psikologis juga memiliki peran besar, terutama dalam pengendalian emosi, kepercayaan diri, pola pikir, serta cara individu menghadapi stres dan tantangan hidup. Lingkungan sosial menjadi faktor penting lainnya, karena dukungan keluarga, teman sebaya, pasangan, dan lingkungan kerja dapat membantu individu mencapai kestabilan emosional serta perkembangan sosial yang sehat. Pendidikan dan pengalaman hidup turut membentuk cara berpikir dan pengambilan keputusan. Di mana semakin banyak pengalaman yang dialami, semakin matang pula kognitif individu. Selain itu, faktor budaya dan agama mempengaruhi nilai moral serta spiritual, sehingga membentuk orientasi hidup dan prinsip etika dalam menjalankan kehidupan. Dengan demikian, perkembangan dewasa awal dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang saling berkaitan. Dapat ditarik kesimpulannya, masa dewasa awal merupakan fase transisi penting dari remaja menuju kedewasaan yang ditandai dengan kemandirian baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral dan spiritual. Pada tahap ini, individu berada pada puncak kondisi fisik sekaligus mulai mengalami tanda-tanda penuaan, memiliki pola pikir yang lebih matang, realistis, dan fleksibel, perasaan, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Secara sosial, individu berusaha meneguhkan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Sementara dari aspek moral dan spiritual, berkembang kesadaran untuk menimbang nilai-nilai etis dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikologis, sosial, budaya, maupun spiritual yang saling berkaitan. Dengan demikian, dewasa awal merupakan masa pembentukan fondasi penting bagi kehidupan selanjutnya, di mana individu belajar menyeimbangkan antara tuntutan pribadi, sosial, dan spiritual demi mencapai kehidupan yang lebih matang dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.